Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 11 Februari 2025, hari Minggu biasa kelima, Gereja merayakan Hari Orang Sakit Sedunia ke-33. Bersama dengan Rumah Sakit Katolik di Jakarta dan sekitarnya, kami merayakannya pada hari ini, tanggal 13 Februari 2025. Tema yang diusung oleh Bapak Paus kali ini adalah pengharapan tidak mengecewakan dan menjadikan kita kuat dalam pencobaan. Perayaan ini mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan dan mendukung saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit dan yang sedang berada dalam kesulitan. Kita juga diajak untuk merenungkan kembali peran kita sebagai murid Kristus untuk menjadi saksi kasih dan belas kasihan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membantu dan mendukung mereka yang paling membutuhkan. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Bapak Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, didampingi oleh Romo Yohanes Hadi Suryo PR dan Romo Stefanus Hari Yudanto PR. Marilah kita berdiri dan mengikuti perayaan misa dengan hati yang tulus dan penuh syukur, serta memohon rahmat dan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit dan menderita. Semoga perayaan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat iman dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, salah satu tujuan gereja memaklumkan Hari Orang Sakit Sedunia adalah agar kita, siapapun kita yang sedang sakit, dan semua usaha untuk memberikan pelayanan oleh pelayan-pelayan kesehatan adalah jalan untuk menuju kesempurnaan. Marilah kita bersatu di dalam doa bagi saudari-saudara kita yang sedang sakit dan semua pelayan kesehatan dalam peran apapun, agar keadaan sakit dan melayani saudari-saudara kita yang sakit semakin bermakna. Kita bawa ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga-keluarga dan komunitas kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami meluhur
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengasihi semua orang tanpa terkecuali, khususnya saudari-saudara kami yang sedang sakit dan menderita. Kami mohon, anugerahkanlah penghiburan, ketabahan dan kekuatan kepada saudari-saudara kami yang sedang sakit, sendirian dan terlupakan, sehingga mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Putra-Mu di kayu salib. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?
dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri Dia kuasa atas perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan, Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu, ya Allah, dan kurniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, dan setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Kardinal, para romo dan para suster, serta ibu bapak dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi semuanya. Sehat? Ada yang sehat, ada yang sakit. Gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih, hari ini kita bersama-sama berkumpul di gereja Alam Sutra ini, Gereja Santo Laurentius. Tujuannya kita satu bersama-sama untuk merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-33 tahun. Tadi bagus Bapak Kardinal mengajak kita untuk bersama-sama menghayati apa arti dari Hari Orang Sakit Sedunia yang kita rayakan, yaitu momen di mana kita ingin menunjukkan bersama kepedulian, dukungan, dan juga kasih atau cinta kita bersama, khususnya bagi mereka yang sedang berjuang melawan sakit. Jadi itu tujuan kita bersama, kita berkumpul untuk memberikan dukungan, untuk menunjukkan kepedulian dan kasih kita kepada mereka yang sedang sakit. Dan tahun ini bersamaan dengan tahun jubileum, Bapak Suci Paus Fransiskus mengangkat tema yaitu pengharapan tidak mengecewakan dan menjadikan kita kuat dalam pencobaan. Itu tema yang diangkat di tahun jubileum ini khususnya untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa sekarang saya yang memberikan renungan homili? Saya ditawarkan oleh Bapak Kardinal, Romo, kalau tidak keberatan, Romo mau membawa renungan, ya apa boleh buat ya, ya toh? Karena ya harus mau. Ya akhirnya saya menjawab Bapak Kardinal, saya akan siapkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin ya sedikit homili tetapi mungkin lebih banyak sharing tentang pengalaman pribadi yang coba saya angkat kembali dan saya ingin melihat juga nanti dalam kacamata iman. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak pernah terfikir dalam diri saya bahwa di usia ke-59 tahun saya terkena stroke. Jadi hampir lebih kurang 3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun yang lalu tiba-tiba saja saya terkena stroke. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Ya. Nah, saat itu ketika saya kena stroke, saya kehilangan kepercayaan. Dan saya terkena bukan penghambatan tetapi kena pendarahan. Ya, jadi saya kena pendarahan dan itu pembuluh darah saya di otak pecah. Tidak pernah terbayang itu akan terjadi dalam perjalanan hidup saya. Saya marah
dengan situasi itu. Saya sedih. Oke. Nah, selain marah, selain sedih, saya merasa putus asa. Dan saat itu saya merasa berada di titik paling rendah dalam hidup. Sungguh, itu saya alami. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan terjadi, dan ini sesuatu yang luar biasa dalam hidup sampai membuat saya pada titik terendah dalam hidup, dan saya merasa putus asa. Dan saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah saya habis. Dari aktif, sedang dalam karya, tiba-tiba terjadi peristiwa itu dan tidak bisa apa-apa. Setengah badan saya lumpuh. Di rumah sakit sebulan, di kamar 3 bulan. Tidak bisa apa-apa, terbaring sakit. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih, saya bersyukur bahwa dalam perjalanan sakit itu, terutama saat-saat awal sakit, Dewan Paroki begitu memperhatikan. Saya syukuri itu. Dicarikan yang terbaik untuk imamnya. Maka terima kasih pada Dewan Paroki. Saya bersyukur bahwa umat banyak berdoa untuk saya yang sakit. Selalu berdoa. Dan saya hanya bisa terbaring sakit. Saat itu masih COVID. Tetapi jujur saya mengatakan, saya kehilangan harapan. Ke depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak umat datang kemudian setelah keluar dari rumah sakit. Banyak umat datang, banyak umat melihat meskipun dibatasi. Dan banyak memberikan nasihat, banyak memberikan masukan-masukan kepada saya. Romo, hati-hati lain kali kalau makan. Romo, banyak istirahat ya. Romo, sudah tenang saja, bla 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 bla. Saya syukuri itu. Tetapi jujur, saya mengatakan saya lelah mendengar itu. Lelah sungguh. Nasihat-nasihat itu meskipun baik, tetapi saya merasa lelah mendengar itu. Jujur saya katakan. Sampai bahkan sebelumnya ketika masih di rumah sakit sama. Saya dinasihati banyak orang. Saya mendengar tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sama sekali. Saya hanya mengatakan dalam hati, capek. Mendengar itu lelah. Dan saya senang. Ketika Bapak Uskup datang, Bapak Kardinal, beliau datang 2 kali bahkan di pastoran juga, di rumah sakit juga. Satu hal yang saya boleh syukuri adalah bahwa Bapak Kardinal hanya mengatakan begini. Ketika waktu itu juga ada beberapa orang yang datang dan banyak nasihat. Bapak Kardinal mengatakan begini. Bapak Ibu, biarkan Romo Hadi istirahat. Biarkan Romo Hadi tidur dulu.
biarkan dia istirahat. Lalu Bapak Kardinal pegang tangan saya. Tidak bicara apa-apa. Tetapi saya menangkap kesan Bapak Kardinal mengatakan, Sur, saya namanya Suryono. Sur, aku ada. Tenang. Itu yang saya rasakan. Itu saja yang diucapkan oleh Bapak Kardinal. Sur, kamu tenang. Aku ada. Turu wae, tidur saja. Lalu beliau urut-urut kaki saya. Padahal kaki saya itu sudah hampir sebulan tidak kena air. Bau mungkin, tapi dia urut. Dia pegang, lebih kurang mungkin saya merasakan 1 jam waktu itu. Dan buat saya ini pengalaman yang luar biasa. Aku ada, tenang, tidurlah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih. Apa yang ingin saya katakan? Berdasarkan pengalaman yang saya alami. Orang sakit, rupa-rupanya tidak membutuhkan banyak nasihat. Tidak banyak butuh itu. Dia hanya butuh keyakinan bahwa dia tidak sendirian. Bahwa dia melihat ada orang yang mendampingi, yang hadir dalam hidupnya saat dia menderita. Itu saja. Dia butuh kehadiran. Dan akhirnya saya pikir juga kemudian menjadi dasar dari hidup pastoral saya dalam pendampingan bagi orang sakit adalah pastoral kehadiran. Hadir saja, tanpa banyak nasihat, tetapi bahwa orang yang sakit tahu bahwa dia tidak sendirian. Sakit yang paling berat sebenarnya adalah ketika orang merasa kesepian, sendiri, dan tidak ada yang mendampingi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, akhirnya juga dalam situasi sakit itu, setelah melewati perjalanan sekian bulan, saya menemukan satu hal yang boleh saya sharingkan. Saya sakit, ya. Sakit berat, ya. Tetapi kalau saya marah pada sakit saya, kalau saya memusuhi sakit saya, rasa-rasanya tidak mudah sembuh. Tetapi suatu malam ketika saya mencoba untuk doa sederhana, di kamar tidur saya ada gambar kerahiman ilahi. Saya duduk, saya berdoa biasa. Kemudian seolah-olah Tuhan Yesus berbicara kepada saya malam itu. Sepertinya Tuhan mengatakan, Hadi, berdamailah dengan sakit. Berdamai dengan sakit. Dan rupanya menerima sakit, berdamai dengan sakit yang saya alami, itu membangkitkan semangat untuk sembuh. Seberat apapun, berdamai dengan sakit. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, saya sekali lagi ingin mensyukuri apa yang sudah paroki ini lakukan untuk imamnya yang sakit. Untuk seluruh dewan paroki,
untuk seluruh umat, untuk seluruh karyawan yang hadir dalam perjalanan hidup saya ketika sakit. Saya syukuri. Itu sangat menguatkan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang sakit, mereka sedang membutuhkan pendampingan Anda, kehadiran Anda yang sehat, anggota keluarga yang sehat, bahwa mereka tidak merasa sendirian. Dan kehadiran Anda sangat menguatkan, akan sangat menguatkan. Menurut saya tidak perlu banyak nasihat buat mereka. Beri mereka makan, dampingi mereka, ajak mereka bicara, dan biarkan mereka kalau bisa bicara, berbicara. Biarkan mereka cerita, ngalor ngidul nggak apa-apa. Tetapi mereka butuh itu. Nah, dari situ kemudian saya teringat akan kitab suci firman Tuhan di dalam Matius 8:23 sampai 27, yaitu sebuah cerita, sebuah kisah tentang para murid yang berada di kapal, di mana Yesus hadir di situ. Apa yang terjadi di kapal itu? Gelombang angin sakal mengganggu mereka. Mereka ketakutan, mereka kebingungan. Padahal Yesus ada di situ. Yesus ada di situ. Dan mereka berteriak pada Yesus, "Tuhan, Engkau tidak peduli." Padahal Yesus ada di situ. Mereka kehilangan kepercayaan. Lalu apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Yesus berbuat sesuatu. Saya mencoba merefleksikan, Tuhan membiarkan angin itu berbuat demikian kepada para murid. Kemudian Tuhan bertindak. Tuhan menenangkan angin ribut itu dan danau menjadi tenang. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan pada para murid, "Mengapa engkau tidak percaya?" Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, itulah yang kita alami dalam kehidupan. Ada banyak goncangan, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, akhirnya terjadi pada kita, khususnya kepada kita yang mengalami sakit. Saudara-saudara kita yang sakit juga di depan ini, yang duduk di kursi roda, pasti tahu bagaimana rasanya sakit itu. Tidak mudah. Tetapi semoga kita bisa melihat gelombang kehidupan dengan berbagai macam peristiwa yang tidak enak. Semoga kita sampai pada titik melihat bahwa Tuhan sedang mematangkan hidup kita. Sakit, kegagalan, dan sebagainya bukan tanda kehancuran. Tetapi sebagai orang beriman, saya boleh melihat sakit saya akhirnya adalah cara Tuhan untuk mematangkan hidup saya, termasuk hidup iman saya. Yang dibutuhkan hanyalah perlu taat dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Itu saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih,
Dengan itu akhirnya saya bisa melihat apapun yang akan terjadi di depan, saya tidak tahu. Tetapi yang saya boleh tahu adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di situ kemudian saya mengatakan, saya harus punya harapan. Dengan harapan itulah waktu berjalan, semangat untuk sembuh, pendampingan para orang-orang yang mendampingi, tenaga-tenaga medis yang memberikan pengobatan, menjadi kekuatan saya untuk saya berani mengatakan, saya berani untuk berjalan supaya sembuh. Maka perjalanan 3 tahun ini adalah sebuah pesiarahan hidup saya. Anda juga sama, yang sakit juga sama. Kita sedang bersiarah. Dan semoga dalam peziarahan itu kita tidak pernah kehilangan harapan. Wanita dari Siro Fenisia yang tadi dibacakan dalam bacaan Injil. Dia adalah pribadi yang beriman. Dia percaya, maka dia datang pada Yesus bahwa anaknya sakit. Dia percaya bahwa dia akan mendapatkan karunia dari Tuhan Yesus. Yang dia lakukan adalah dia percaya pada Yesus. Apakah anaknya akan sembuh atau tidak, dia tidak peduli. Tetapi kita melihat iman yang kuat membuahkan mukjizat terjadi dalam hidupnya. Anaknya sembuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, kepada para yang sakit, termasuk untuk saya sendiri juga, mari kita tetap menjalani pesiarahan kita. Jalani saja, nikmati saja. Memang gampang saya bicara begini ketika saat-saat berat itu sudah lewat. Tidak mudah bagi yang sekarang sedang berat. Tetapi sebagai orang beriman, saya ingin mengajak kepada para yang sakit, jangan kehilangan harapan. Jalani apa yang sedang kita jalani. Yang dibutuhkan dari kita cukup taat pada Tuhan dan percaya. Bapak Ibu yang sakit, mari kita juga mensyukuri. Ada orang-orang banyak yang mencintai kita. Ada para dokter. Mereka dengan segala keahliannya mencoba untuk memberikan, melayani kita. Bahkan kepada para dokter atau para tenaga medis yang berjuang untuk memberikan kesembuhan lewat talenta yang Anda miliki. Kami orang-orang sakit ingin mengucapkan banyak terima kasih. Pelayanan Anda luar biasa. Kepada para pelayan-pelayan yang lain, ya, para pendamping orang-orang sakit, karya-karya Anda luar biasa. Dampingilah, jadilah teman seperjalanan. Terlebih kalau seiman, jadilah teman seperjalanan iman bagi orang sakit. Dan semoga dengan kesadaran itu kita bersama-sama sehat maupun sakit melanjutkan peziarahan kita dalam kehidupan ini. Dan dalam peziarahan itu semoga kita tetap punya harapan. Harapan akan kasih Tuhan yang selalu
memperhatikan kita. Dan kalau kita sedang sakit, percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Hadi Suryono atas sharing pengalaman iman yang pasti mendorong kami semua untuk terus berusaha menemukan makna segala pengalaman kita, entah sakit, entah sehat, entah menjadi keluarga di mana anggotanya ada yang sakit, menjadi pelayan kesehatan, sebagai jalan untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan doa umat. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Allah yang telah kita dengar memperkuat pengharapan kita akan belas kasih Allah. Karena itu dengan penuh kepercayaan, marilah kita sampaikan permohonan-permohonan kita kepadanya. Bagi Paus Fransiskus, para uskup dan para imam, semoga mereka selalu memiliki semangat melayani tanpa pilih kasih, sehingga seluruh umat, terutama mereka yang sakit, menderita dan tersingkir, mengalami kasih Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa, semoga mereka selalu memperjuangkan kesejahteraan rakyat seluruhnya dan menjauhkan ketidakadilan akibat perbedaan suku, agama, golongan dan aliran politik. Marilah kita mohon. Bagi tenaga medis, para dokter, perawat, asisten orang sakit dan sukarelawan, semoga mereka yang mengabdikan diri dalam pelayanan setiap hari diberi roh kebijaksanaan, kelemah lembutan dan kesehatan, sehingga mereka mampu bekerja sama untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban bencana, semoga mereka mendapat perhatian dan pertolongan yang wajar dan memadai, sehingga mereka tetap merasa diri sebagai manusia dan berharga dan bermartabat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sekitar altar ini, semoga sabda Allah yang telah kita dengar dan renungkan hari ini menggerakkan kita untuk memberi perhatian kepada orang yang disingkirkan dan menghargai martabat mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, nyalakanlah api cinta kasih di tengah keluarga-keluarga dan komunitas yang anggotanya sedang menderita sakit. Semoga kasih, kehadiran, dan doa-doa keluarga-keluarga dan komunitas yang anggotanya ada yang sedang sakit, sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan yang menderita sakit untuk menemukan makna di dalam penderitaan mereka.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami aturkan semua doa-doa dan permohonan kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah, Bapa yang Maha berbelas kasih, kami mohon semoga persembahan ini menyucikan dan membaharui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita
bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Kasih
Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdiri, kita doakan bersama-sama. Doa untuk orang sakit. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas segala anugerah kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Saat ini, secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit penyakit, baik secara fisik maupun mental. Tuhan Yesus, Engkau banyak melakukan mukjizat penyembuhan bagi orang-orang yang menderita sakit. Kami percaya akan kuasa-Mu itu. Kami serahkan saudara-saudari kami yang sakit kepada kebijaksanaan-Mu. Dengan penuh iman dan harapan kami mohon, kuatkanlah mereka dalam penderitaannya. Dampingilah dan hiburlah mereka dalam kesunyian dan kesepian, dan teguhkanlah mereka dalam iman dan harapan. Sudilah Engkau menyembuhkan mereka dari penyakit yang mereka derita. Semoga dalam menanggung sakit penyakit ini, mereka senantiasa mempersatukan dengan penderitaanmu di kayu salib. Bantulah mereka agar mampu memetik hikmat dari pengalaman sakit mereka itu. Semoga mereka semakin memahami makna kehidupan, bahkan dapat melihat sakitnya sebagai karunia yang mendatangkan aneka karunia. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakitnya tak tersembuhkan. Semoga dengan hati terbuka, mereka menerima kebijaksanaan-Mu. Bagi kami sendiri, semoga peristiwa ini menyadarkan kami akan tanggung jawab kami terhadap mereka yang sakit. Semoga karena berkat-Mu, kami selalu berusaha melayani mereka dengan senang hati. Sebab kami sadar bahwa apapun yang kami perbuat bagi mereka, itu kami perbuat bagi Yesus Kristus sendiri, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau tak henti-hentinya berkenan mendampingi umat-Mu dalam peziarahan ini. Semoga pada hari orang sakit sedunia ini, kami semakin menjadi pribadi yang peduli, penuh kasih, seperti orang Samaria yang baik hati. Semoga kami mampu berjalan bersama-sama dengan memperhatikan saudari-saudara kami yang sakit, sendirian dan terlupakan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pada saat ini, Bapak Uskup berkenan untuk memberikan berkat khusus bagi para orang sakit yang hadir dalam misa Hari Orang Sakit ini. Bagi para orang sakit yang memungkinkan untuk berdiri, bisa berdiri di tempat masing-masing. Terus bagaimana ini? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami percaya Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Dalam perjalanan hidup, berbagai macam pengalaman dan peristiwa melintas di dalam hidup kami. Ada yang mudah kami pahami, ada yang tidak mudah kami pahami, dan bahkan kadang-kadang tidak sedikit yang tidak dapat kami pahami. Tetapi sebagai orang beriman, kami tetap mengandalkan kuasa-Mu. Kami tetap percaya pada penyelenggaraanmu yang penuh belas kasih. Dalam kepercayaan itu, kami ingin berdoa, khususnya bagi saudari-saudara kami yang sedang sakit,
yang hadir di dalam perayaan Ekaristi ini, yang hadir di tengah-tengah keluarga, di rumah sakit, dan dimanapun mereka berada. Semoga Engkau selalu menjaga, melindungi, dan meneguhkan saudari-saudara kami yang sedang sakit ini dengan penghiburan iman, pengharapan, dan kasih. Semoga seperti apapun tidak mudahnya, saudari-saudara kami ini menemukan makna di dalam pengalaman mereka sebagai yang sedang sakit. Pengalaman sakit menjadi jalan untuk bertumbuh, mematangkan diri menuju kesempurnaan kesucian. Semoga saudari-saudara sekalian yang sedang sakit selalu dijaga, dilindungi dan diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita menerima berkat penutup, marilah kita mendengarkan sambutan
dari Ketua Panitia Hari Orang Sakit Sedunia Keuskupan Agung Jakarta ke-33. Kepada Ibu Lidwina Anna Atlantika kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang Maha Baik. Hari ini patut kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga yang selalu memberikan berkat melimpah bagi kita semua. Terutama pada hari ini kita dapat merayakan perayaan Ekaristi Hari Orang Sakit Sedunia ke-33 dengan penuh hikmat dan sukacita. Pada kesempatan ini, saya mewakili Panitia HOSD ke-33 mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo yang selalu memberikan dukungan penuh pada setiap perayaan HOSD yang dilaksanakan setiap tahun yang merupakan kegiatan rutin Keuskupan Agung Jakarta. Teristimewa hari ini Bapak Uskup berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi HOSD ke-33 di Gereja Santo Laurentius Alam Sutra. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada Romo Yohanes Hadi Suryono serta Romo Stefanus Hari Yudanto yang sudah berkenan mendampingi Bapak Uskup dalam perayaan Ekaristi hari ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Romo Paroki, DPH Dewan Paroki Harian, Legio Maria, dan umat Paroki Santo Gereja Santo Laurentius Alam Sutra yang sudah banyak membantu untuk terlaksananya perayaan misa pada hari ini. Terima kasih juga kami mengucapkan pada KUR dari Rumah Sakit Sin Carlos Sumarekon Serpong yang telah mempersembahkan nada-nada harmoni yang indah sehingga menambah misa menjadi lebih bermakna. Ucapan terima kasih kami juga untuk Direksi keempat Rumah Sakit Katolik, Rumah Sakit Sin Carlos Sumarekon Serpong, Rumah Sakit Sin Carlos Salemba, Rumah Sakit Atma Jaya, dan Rumah Sakit Elizabeth Bekasi, para donatur, dan siapa saja yang ambil bagian dalam kegiatan HOSD tahun ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Harapan dan doa kami kiranya Tuhan yang Maha Pemurah memberikan berkat yang melimpah bagi Bapak Ibu semuanya. Pada HOSD ke-33 tahun ini kami melakukan beberapa kegiatan, yaitu bakti sosial di Bedeng ASG Aula Serbaguna Stasi Santo Petrus Pasar Kemis Paroki Karawaci yang memberikan pelayanan gratis untuk kesehatan umum, pemeriksaan gigi, dan pemberian kacamata minus dan plus kepada masyarakat prasejahtera di Stasi Santo Petrus, dan juga kunjungan orang sakit yang sedang dirawat di 4 rumah sakit Katolik pada tanggal 11 Februari 2025. Perayaan HOSD sudah menjadi kegiatan rutin Keuskupan Agung Jakarta yang diselenggarakan bersama Perdaki Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia yang melibatkan 4 rumah sakit Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Juga kita bekerja sama dengan beberapa lembaga kategorial seperti Lembaga KKI, Karya Kepausan Indonesia, KMKI, Komunitas Medik Katolik Indonesia, serta Komisi Kesehatan KAJ, dan juga Legio Maria di masing-masing wilayah. Tema Hari Orang Sakit Sedunia tahun ini yaitu pengharapan tidak mengecewakan yang diambil dari Roma 5 ayat 5 dan menjadikan kita kuat dalam pencobaan. Dalam situasi sakit yang kita alami, seringkali merasa menderita dan tidak berdaya. Kita membutuhkan penopang yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kasih karunia-Nya, dan penyelenggaraan ilahi-Nya. Penderitaan memberikan kesempatan kita berjumpa dengan Tuhan dan belajar untuk berharap.
Dengan peringatan HOSD, kita diingatkan untuk memberikan perhatian dan dukungan bagi mereka yang sedang sakit atau menderita. Harapan kami dengan perayaan Misa HOSD hari ini dan selanjutnya, saudara-saudara kami yang sakit semakin dikuatkan dalam harapan dan diteguhkan dalam iman serta memperoleh kesembuhan. Semoga semangat kepedulian yang lebih kepada sesama yang lemah dan miskin semakin menyala dalam diri kita dan dapat terwujud nyata dalam kehidupan kita bersama. Semoga nama Tuhan semakin dimuliakan dan sesama dibantu dengan tulus hati. Dan izinkan saya menutup dengan pantun, jalan-jalan ke pasar ikan, tidak lupa membeli terasi, berharaplah selalu kepada Tuhan, karena cintanya sungguh sejati. Selamat siang, Tuhan memberkati. Kami juga ingin menyampaikan setelah misa selesai, kami mohon untuk panitia dan tamu undangan tidak meninggalkan gereja terlebih dahulu. Kami mengucapkan limpah terima kasih atas persembahan misa Hari Orang Sakit Sedunia Keuskupan Agung Jakarta oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Yohanes Hadi Suryo PR, dan Romo Stefanus Haryudanto PR. Semoga Tuhan selalu menyertai karya pelayanan Bapak Uskup dan para Romo. Sekarang marilah kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara kita yang kita doakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini, saudari-saudara kita yang sakit, dimanapun mereka berada, para pelayan kesehatan yang dengan tulus mengabdikan diri untuk kemanusiaan, selalu dijaga, dilindungi, dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.